Halo, bagaimana kabar kalian teman-teman podcastku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Maria Marplomono di perbincangan podcast kita dengan topik bentuk-bentuk evaluasi dan implikasi prinsip bagi evaluasi dalam pembelajaran anak usia dini. Untuk tidak memperpanjang waktu, di sini saya sudah menghadirkan narasumber kita untuk membahas podcast kita pada hari ini. Langsung saja kepada narasumber, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih host atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Etrisiambere. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 5. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih narasumber untuk perkenalan singkatnya. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai podcast kita pada hari ini. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertamanya. Nah, dalam evaluasi, apa saja bentuk-bentuk yang ada dalam evaluasi bagi pembelajaran anak usia dini? Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk evaluasi berdasarkan jangka waktu, yaitu bentuk evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi jangka pendek yaitu melakukan evaluasi terhadap suatu aspek saja secara insidental atau kebetulan yang bersifat segera dan mendesak. Misalnya dalam proses kegiatan belajar anak, yaitu anak yang tidak mau menyelesaikan tugasnya, anak yang suka mengompol di kelas, anak terus menangis ketika berpisah dengan ibunya, dan lain sebagainya. Jadi evaluasi jangka pendek dilakukan melalui pengamatan kebetulan atau observasi insidental. Sedangkan evaluasi jangka panjang adalah suatu tindakan penilaian yang dilakukan dengan cara menyeluruh, terorganisasi, dan berkesinambungan yang meliputi banyak aspek dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi ini dapat dilaksanakan misalnya setahun sekali, setiap akhir semester, 2 tahun sekali, dan seterusnya. Contohnya, untuk memperoleh profil perkembangan anak secara lengkap, baik fisik, mental, kecerdasan, kemajuan belajar, melalui bermain, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Saudari Mariambere. Nah, menyimak dari penjelasan Saudari Mariambere tadi, mengatakan bahwa itu merupakan salah satu bentuk dari evaluasi. Di sini, saya ingin bertanya, apakah hanya bentuk itu saja? Apakah masih ada bentuk yang lain dalam evaluasi? Ya baik, sebenarnya masih ada banyak bentuk evaluasi, yaitu berdasarkan prosedur yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi reflektif, formatif, dan sumatif. Dalam praktik pembelajaran di TK, biasa digunakan ketiga bentuk evaluasi tersebut. Evaluasi dan formatif lebih berorientasi pada proses, sedangkan evaluasi dan sumatif berorientasi pada hasil. Perencanaan dan pengolahan program pembelajaran di TK memerlukan keterpaduan antara evaluasi reflektif, formatif, dan sumatif. Keterpaduan tersebut terlihat misalnya saat menyusun SKH, dilakukan evaluasi reflektif, yaitu memeriksa apakah komponen-komponen SKH telah lengkap, baik SKH model, pembelajaran kelompok, SKH MPK, maupun SKH model pembelajaran berdasarkan minat, SKH MPM, sesuai dengan kerangka kerjanya. Komponen SKH untuk model pembelajaran kelompok terdiri dari waktu, yaitu hari, tanggal, dan waktu, indikator kegiatan, pembelajaran, alat sumber belajar, dan penilaian perkembangan anak didik. Kelengkapan komponen tersebut tentu dengan melihat semester, 1 atau 2, kelompok kelas A atau B, pilihan tema dan bidang pengembangannya, perilaku dan kemampuan dasar. Selain itu juga dilakukan evaluasi formatif, di mana guru memeriksa apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan perencanaan dan apakah ada gejala yang tampak sebagai indikator kemajuan ke arah tujuan program yang telah ditetapkan. Baru kemudian dilanjutkan evaluasi sumatif pada penggal waktu tertentu, misalnya setengah semester atau akhir semester. Oke, baik. Terima kasih ya narasumber untuk penjelasannya.
Jadi, ternyata dalam bentuk-bentuk evaluasi itu bukan hanya satu bentuk saja, tetapi masih terlalu banyak bentuk-bentuk evaluasi lainnya. Oke, selanjutnya di sini merupakan pertanyaan terakhir untuk podcast kita pada hari ini. Langsung saja pertanyaannya itu, nah, pada evaluasi terdapat prinsip-prinsipnya. Di sini bagaimana implikasi prinsip itu sendiri bagi evaluasi dalam pembelajaran anak usia dini? Oke, baik host. Di sini saya akan menjelaskan implikasi prinsip bagi evaluasi pembelajaran anak usia dini. Yaitu yang pertama, perlu dibuat garis-garis perkembangan dalam setiap bidang pengetahuan DBU dan bidang perilaku DBF, dimulai dari apa yang anak itu mampu melakukannya. Yang kedua, perlu diperhatikan keluasan kurikulum dalam menyimpan catatan record keeping, jangan sampai ada yang terlewatkan. Yang ketiga, proses pembelajaran yang berlangsung di kelas harus berguna bagi anak, jangan sampai membebankan anak maupun pendidik. Yang keempat, pameran hasil karya anak di kelas harus dipandang sebagai simpanan catatan record keeping tentang perkembangan, belajar, proses, dan hasil yang dicapai anak, bukan menunjukkan kemampuan seni dari guru yang menggunakan karya anak untuk kepentingannya sendiri. Baik, terima kasih narasumber. Luar biasa ya untuk jawaban-jawabannya dari ketiga pertanyaan tersebut. Oke, di sini saya mengharapkan teman-teman podcast semua bisa mengerti dan menggunakan dengan baik ilmu yang diterima pada hari ini mengenai bentuk-bentuk evaluasi dan implikasi prinsip bagi evaluasi dalam pembelajaran anak usia dini. Oke, saya rasa sekian dulu ya untuk perbincangan podcast kita tentang topik pada hari ini. Sekian dan terima kasih.